Cuma daripada nanti beresiko jadi penularan, ya sudah hari ini online dulu. Oke, untuk memulai silahkan untuk yang mau presentasi dulu dari kelompok berapa? Saya buka share screen-nya ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Ya, untuk nomor satu saja kan Pak ya? Satu nomor aja. Iya. Tuliskan syarat perlu dan cukup gabungan 3 subruang merupakan subruang. Dan buktikan. Nah, di sini tim kami atau kelompok kami seperti ini. Gabungan 3 subruang itu merupakan subruang jika dan hanya jika salah satunya memuat 2 yang lain. Oke. Kita misalkan U, V, dan W subruangnya, harusnya kita gunakan simbol yang lain karena itu ada V yang sama kan. Harusnya kemarin kita enggak sengaja. Nah ya, baru nyadarnya tadi Pak. Harusnya kita gunakan lain, misal ABC itu, tapi ini udah U, V, W. Jadi dengan tidak mengurangi keumuman, kita misalkan dari dulu, dari kiri ke kanan. Berarti jika salah satu memuat 2 yang lain, maka gabungan 3 subruang tadi merupakan subruang gitu ya. Berarti kita misalkan V itu subset dari U dan W subset U. Itu artinya kan U itu memuat V dan W gitu ya. Berarti akibatnya gabungan dari U, V, dan W adalah U itu sendiri. Sedangkan itu adalah U itu subruang. Jadi terbukti bahwa gabungan ketiga subruang tersebut merupakan subruang. Kemudian kita buktikan dari kiri ke kanan, berarti gabungan 3 subruang itu merupakan subruang, maka salah satu memuat 2 yang lain. Untuk pertama, kita gunakan jika U itu subset dari V, maka U digabung V digabung W, itu adalah V digabung W. Berdasarkan teorema kemarin, bahwa V digabung W itu merupakan subruang, jika dan hanya jika V itu subset dari W atau W itu subset dari V. Nah, jika yang untuk yang pertama V subset dari W, berarti W itu memuat V dan memuat U, berarti terbukti. Kalau yang W itu subset dari V, berarti kan U subset dari V, W subset dari V, sehingga V itu memuat U dan W. Jadi jika salah satu termuat dalam subruang ini, maka terbukti gabungan 3 subruang, maka salah satunya memuat yang 2 yang lain. Kemudian untuk kasus jika U itu bukan subset dari V, karena U bukan subset dari V, berarti ada X di U yang dimana X itu bukan anggota V. Seperti itu kan. Kemudian V itu kan bukan subset dari U, berarti ada Y yang anggota V, tapi Y itu bukan anggota U. Kita pilih AB tak 0, sedemikian hingga A dikurangi B sama dengan 1. Kita akan klaim bahwa AX plus Y dan BX plus Y itu keduanya di W. Buktinya seperti ini. Andaikan AX plus W bukan anggota W, maka AX plus Y itu anggota U atau anggota V kan. Nah, jika AX plus Y itu anggota U, maka Y-nya itu anggota U. Ini kontradiksi. Sehingga kontradiksi ya. Kemudian jika AX plus Y itu anggota V, maka AX-nya itu anggota V. Terjadi kontradiksi di sini. Ya, jadi kesimpulannya adalah AX plus Y itu anggota W. Untuk analogi yang sama dibuktikan bahwa BX plus Y itu anggota dari W. Dengan demikian kita mendapatkan X itu kan A min B kali X sama dengan AX plus Y dikurangi BX plus Y, sehingga X itu anggota dari W. Karena X itu anggota U dan bukan anggota V, dan X barusan anggota W, maka terbukti bahwa U min V itu subset dari W. Kemudian dengan analogi yang sama dibuktikan bahwa X plus AY dan X plus BY itu keduanya di W. Dengan demikian Y-nya anggota W, sehingga
V dikurangi U itu subset dari W. Nah, kita tahu bahwa U dikurangi V itu subset dari W, V dikurangi U itu subset W. Kita akan membuktikan bahwa irisannya U diiris V itu subset dari W. Jika irisannya terbukti subset, maka terbukti W itu memuat dua yang lain atau memuat U dan V. Jika irisannya itu 0, maka pasti himpunan itu subset dari W. Jika dia tak 0, kita ambil sembarang U, anggota dari U diiris V, kemudian V itu tadi kan diketahui bahwa V itu anggota dari V dikurangi U, dan dia subset dari W. Jelaslah U ditambah V itu bukan anggota dari U diiris V. Karena jika anggota dari U diiris V, maka V-nya anggota U. Kontradiksi dong. Nah, dengan demikian, U ditambah V itu anggota dari V dikurangi U. Sehingga V diiris U dikurangi U itu subset dari W. Akibatnya U itu anggota W. Artinya U diiris V itu subset dari W. Dengan demikian, karena tadi U dikurangi V subset W, V dikurangi U subset dari W, dan irisan U dan V subset dari W, berarti W itu memuat kedua yang lain. Sehingga teorema kelompok kami itu terbukti. Seperti itu, Pak. Oke, mungkin yang lain dulu aja yang ingin berkomentar. Ya, Pak. Oke. Ya, Mas. Monggo, Mas. Saya mau nanya, berarti maksud Anda dengan memuat dua yang lain itu maksudnya adalah misalnya tadi pakai U dan V ya, kalau saya nggak salah baca di UVW. UVW. Sorry, boleh kebawain lagi? Boleh tolong bawain lagi? Oke, yang mana ini? Terus? Yang dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, oke. Kenapa, Mas? Jadi dengan kata memuat ini izin pakai anotasinya ya, bisa nggak ya? Oh. Oke. Dengan kata memuat itu misalnya subset, Mas. Dia superset kalau memuat. Dua yang lain termuat dalam satu yang lain gitu kan? Iya. Berarti kalau gitu nanti U gabungan V subset dari? Subset dari W. Subset dari W. Kemudian kalau U irisan V subset dari? Atau itu nggak Anda libatkan di situ irisan? Kan kita ini membuktikan, kan tadi teoremanya adalah salah satu memuat dari yang lain. Ya misalkan jika W itu yang terbesar ya berarti W itu memuat dari U, W itu memuat V, gitu aja, Mas. Oke. Sekarang perhatikan kalau misalnya saya punya lapangan, ya saya punya lapangan Z, lapangan pembagi Z per 2Z gitu. Kita tahu bahwa 2Z adalah maksimal di Z gitu. Maka F disebut sebagai lapangan. Nah kemudian perhatikan ruang vektor Z per 2Z cross Z per 2Z. Nah terus kemudian perhatikan juga bahwa subruang yang elemennya adalah, boleh saya share screen Pak Uha? Silakan. Saya dulu ya. Ya sebentar. Ya. Overall idenya sebenarnya sudah oke lah itu tadi. Cuma yang terakhir mungkin agak jadi gini, saya punya pertanyaan. Misalnya kalau saya punya, mau pakai contoh? Iya Pak, pakai contoh Pak. Jadi misalnya kalau saya punya, kita punya himpunan F ini sama dengan Z per 2Z. Nah kita tahu bahwa 2Z ini adalah ideal maksimal di Z. Maka dengan demikian F adalah lapangan. Nah,
Terus saya punya yang kedua, saya punya himpunan H, yaitu sama dengan Z per 2Z kali Z per 2Z. Yang mana elemennya adalah 2Z, 2Z, terus 2Z, 1 plus 2Z, dan 1 plus 2Z, dan 2Z, 2Z, dan 1 plus 2Z, 1 plus 2Z. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa buktikan bahwa H adalah ruang vektor atas F. Terus saya himpunan lagi. Yang ketiga yaitu himpunan H1 sama dengan ini ya 0,1 yang sama dengan A kali 0,1 di mana A ada di H. Ini katakanlah A1 saja ya. Nah, nanti himpunan H1 elemennya adalah 2Z, 2Z dan 2Z, 1 plus 2Z. Terus saya punya himpunan H2 sama dengan 1,0 sama dengan A2 kali 1,0 di mana A2 ada di H. Nah, ini sama dengan 1 plus 2Z, 2Z dan 2Z, 2Z. Dan saya juga punya himpunan H3 yang sama dengan 1,1 di mana isinya yaitu A3 1,1. A3 ada di H. Nah, A3 isinya adalah 1 plus 2Z, 1 plus 2Z, dan 2Z, 2Z. Nah, di sini telah dibuktikan bahwa jadi di sini kita punya ya H1 adalah subruang dari H ya. Demikian pula dengan H2 juga subruang dari H dan H3 juga subruang dari H. Nah, tapi kalau kita perhatikan ya, antara union H1 dengan H2 yang isinya menjadi 2Z, 2Z, terus 2Z, 1 plus 2Z, dan 1 plus 2Z, ini sorry. Satu plus 2Z, 2Z, oke. Ya, nah ini bukan subset dari H3. Demikian pula dengan yang lainnya kalau kita coba. Kan tadi pernyataan Anda bahwa gabungannya termuat dalam yang lainnya begitu. Ini bagaimana ya? Padahal kalau kita perhatikan H1 gabung H2 gabung H3 adalah subruang dari H. Tapi gabungannya tidak termuat di yang lainnya. Begitu. Terima kasih, itu dari saya, pertanyaan saya. Padahal kalau kita perhatikan di sini ya, antara gabungan dua yang lain tidak termuat dalam yang lainnya. Oke, itu pertanyaan dari saya, Pak UA dan Mas Koirul. Saya akan stop share. Malah sebaiknya ini sih di sharing aja itu tadi. Soalnya di kelihatan ini ya. Itu ini ya. Oke. Ini Pak. Oke, dari
Itu tadi kelompok berapa ya? Yang pertama. Kelompok 3, Pak. Silakan dari kelompok 3 mungkin yang lain yang ingin menanggapi. Ya kan kalau dari sisi contohnya udah ini ya, udah oke ya. Dia ruang vektornya atas Z2, jadi nggak ada masalah juga ya. Atau Z per 2Z juga nggak masalah lah. Gitu. Jadi bisa diasumsikan itu. Terus H1, H2, H3-nya ya sudah jelas ya di sini karena terhadap penjumlahan. Jadi ini kan masing-masing nolnya masuk kan. Jadi masih oke. Dan ya semuanya juga dia merupakan subruang kan, jelas. Iya, Pak. Tuh, Mas Widi ya. Ya. Tadi di teorema yang kami buktikan, gabungan 3 subruang itu merupakan subruang jika dan hanya jika salah satu dari subruang tadi memuat 2 yang lain. Berarti U memuat V dan U memuat W. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Nah, sekarang itu maksudnya. Masalahnya gabungan ketiganya tuh jadi subruang kan. Tapi tidak ada yang memuat. Ya. Nah itu. Iya, Mas. Jadi gini, Mas Koirul. Saya ke slide berikutnya ya. Sebentar. Saya akan tulis dulu. Nah. Sebentar. Jadi tadi kan kita punya bahwa H1 itu sama dengan isinya adalah 2Z, 2Z dan 2Z, 1 plus 2Z. Oke. Dan H2 isinya adalah 1 plus 2Z, 2Z. Dan 2Z, 2Z. Dan H3 isinya adalah 2Z, 2Z, 1 plus 2Z, 1 plus 2Z. Nah, berarti kan di sini kita melihat bahwa H1 dengan H2 ini kan bukan subset atau sebaliknya juga bukan. H1 bukan subset dari H2 dan juga H1 bukan subset, bukan subset H1 juga bukan subset dari H3 dan H2 juga bukan subset dari H3. Padahal H1 gabung H2 gabung H3 adalah subruang. Jadi kita punya pernyataan subruang dari V dan H1 bukan subset dari H2, H1 bukan subset dari H3, dan H2 bukan subset dari H3. Nah, ini bagaimana, Mas? Mohon izin menambahkan Pak Uha, saya juga dari kelompok 3. Jadi sebenarnya bukti kami ini mengasumsikan bahwa field-nya itu bukan Z2 seperti itu, bukan field yang terdiri dari 2 anggota seperti itu, Mas Widi, karena eksistensi A dan B, skalar A dan B yang ada di pembuktian kita A min B sama dengan 1 itu ada jika fieldnya itu tidak terdiri dari 2 anggota. Memang kami akui kami ada miss di situ, kami lupa membuktikan untuk yang fieldnya 2 anggota seperti apa karena kami terlanjur hafal mungkin seperti itu kalau tiga subruang berarti kalau gabungannya subruang berarti syaratnya salah satunya harus subset termuatnya sampai lewatkan bukti yang fieldnya terdiri dari 2 anggota seperti itu. Jadi kalau mohon izin Pak Uha boleh menyampaikan pendapat lagi Pak, bertanya. Silakan. Jadi untuk kelompoknya Mbak Nafa, teoremanya kalau mau
revisi mungkin atau mau diperbaiki, sebaiknya bagaimana ya bunyi teoremanya? Itu ini tinggal apa? Ada tambahan ini ya, requirement di field-nya. Fieldnya, iya. Oh, jadi buktinya seperti ini berarti. Ya, jadi pernyataannya apakah akan begini? Ini tanya saja ya, maksudnya diberikan Oh, F adalah lapangan dan anggota F lebih dari 2 begini. Iya. Mungkin teoremanya biasanya dituliskan seperti itu saja karena memang apa namanya berlaku secara umum gitu sih. Tapi ya memang untuk F-nya anggotanya cuma 2, setahu saya tidak berlaku. Oh, jadi intinya dari sisi pembuktian tadi, itu kalau field-nya lebih dari 2, itu kan nanti isi masing-masing dari subruangnya itu kan nggak mungkin cuma 2. Jadi setidaknya itu kan ada tambahan lagi satunya. Dan itu yang mengakibatkan mau tidak mau dia harus memuat yang lainnya. iya. Kalau ini kan kasusnya ketika digabungkan ya jadi ruang vektornya kan. Iya, Pak. Jadi full ruang vektornya. Jadi harusnya ada tambahan itu. Dan contoh-contoh yang seperti ini juga sebenarnya tidak banyak ya. Karena mau tidak mau kan ketika fieldnya hanya 2 tok, sebenarnya V-nya juga masih bisa diatur yang lainnya, tapi ya tidak banyak ininya lah. Jadi untuk kasus yang ini itu secara umum ya bisa jalan. Cuma ketika kardinalitas dari F-nya itu lebih dari 2, syarat yang tadi bisa diberlakukan. Ini Oh, bagus oke. sekali nih contohnya, malah jadi ini ya, bisa apa? Ada pengcounternya, jadi pelengkap kan, yang sudah diinikan tadi. Oke. Baik Pak Uha, saya sampai sini sudah paham. Berarti itu pernyataan yang dibuat oleh Mas Koiro dan kawan-kawan itu untuk field yang lebih dari 2 ya Pak? Iya. Oh baik, oke. Oke Pak Uha, saya pikir saya sudah cukup paham. Terima kasih Pak Uha dan Mbak Nailufa dan kawan-kawan. Saya akan stop share. Terima Jadi kasih juga Mas Vidi. Ya. bagus sekali nih tambahannya tapi tadi. Jadi kalau fieldnya lebih dari 2 kan berarti yang dibangun oleh satu elemen itu kan nggak mungkin ini ya. Isinya hanya 0 sama dia sendiri kan. Karena jumlahannya pasti akan menimbulkan satu elemen yang baru. Nah elemen yang baru itu yang akhirnya membuat ketika digabung itu mau nggak mau harus memaksa yang lainnya jadi subsetnya. Tapi kalau dari sisi bukti tadi sepertinya ini ya, yang di bagian apa A iris B-nya itu ada yang diasumsikan terus menggunakan yang apa? Mungkin Mas Khairul bisa tolong share lagi. Saya agak khawatir yang terakhirnya. Baik, Mas. Kalau yang ukuran V-nya sama satunya itu sepertinya sudah oke lah. Jadi Muncul? nah, oke. Yang terakhir kalau yang ini kan analog ya. Yang Ya. di anggota V kurang U dan U kurang V kan analog lah. Terus yang terakhir kan karena di sini posisinya pengen menunjukkan V gabung U itu subset dari W, berarti kan kita juga harus menunjukkan itu tadi kan U iris V itu juga dari W lagi kan. Oke. Jadi di sini U-nya diambil U iris V. Oh iya. Oke. Karena agak terlalu cepat tadi soalnya. V-nya diambil dari V kurang U ya. Ini soalnya juga harus agak berhati-hati ya. Karena U iris V-nya tidak 0. Berarti ada yang lainnya kan. Jadi V kurang U-nya itu kan berarti bisa apapun ya nanti ya. Iya enggak?
Jadi ketika kita ngambil V di anggota V dikurang U, itu kan yang penting V-nya itu di V, terus dia tidak ada di U kan ya. Ya. Saya agak khawatir sama ininya soalnya. Apa? V kurang U-nya itu bisa 0 atau tidak? Atau bisa kosong? Hanya 0 saja. Kan mungkin aja kan ya. V kurang U-nya hanya 0 saja kan. Kalau 0 saja apa yang terjadi? Kan ada kemungkinan ini juga kan, V-nya itu subset dari U kan. Masih jalan atau enggak ini? Sama aja ya, jadi tetap U juga ya. Mohon maaf Pak, kalau V kurang U0 berarti Malah jadi maksudnya sendiri ya. malah diri Karena kan, sendiri ya. oke. Jadi yang di bawah itu nggak ada masalah ya berarti ya. Tetap jalan juga. Iya. Ya, jadi overall oke. Ya mungkin karena tadi agak terlalu cepat juga yang bagian terakhir. Jadi pembagian kasusnya saya rasa sudah oke kan. Cuma ya itu tadi permasalahannya kalau lapangannya 3, lebih dari 2 lah elemennya, itu ya di sini pengambilan U sama V-nya nanti terpengaruh kan. Jadi contohnya dari Mas Widi tadi, akhirnya bisa ngobrak-abrik yang bagian atasnya tadi, jadi nggak jalan. Iya. Jadi secara umum bagus lah, sudah ini ya. Dari teorema yang sederhana tapi bisa menimbulkan diskusi yang sangat bagus. Oke, terima kasih dari kelompok 3. Ada lagi mungkin yang ingin menanggapi? Yang lain sudah pada cukup jelas kan ya, kenapa kok ini bermasalah tadi ketika kardinalitas F-nya sama dengan 2. Kalau F-nya 1 jelas nggak mungkin ya, karena lapangan paling nggak harus punya 2 elemen, yang satu elemen satuan, satunya 0 kan. Jadi yang 2 bermasalahnya karena kalau kita lihat di atas tadi, apa yang bagian pengurangannya itu beberapa ada yang nggak jalan. Karena elemennya itu ya kita bisa set kayak tadi, cuma 2, 2, 2 kan. Ketika digabung jadi ruangnya full, jadi tetap jadi subruang, tapi tidak saling subset. Oke, tidak ada yang komentar lagi. Menarik tapi itu tadi contohnya juga. Oke, jadi ya terima kasih untuk kelompok 3 dan Mas Koirul sama Mas Widi tadi. Stop share nggih. Oke. Terima kasih Mas Koirul. Oke, silahkan mungkin dari kelompok yang lain. Siapa duluan? Satu soal aja tidak apa-apa. Untuk jaga-jaga ini. Dari kelompok 2, Pak. Oke, silakan 2. Izin share screen kalau gitu, Pak. Oke. Oke. Udah kan? Ya, ini dari kelompok 2, izin presentasi hasil diskusi kelompok saya, Pak. Jadi, diketahui U span dengan entry seperti itu, dan X itu sama dengan 21 minus 11, akan dinyatakan X sebagai jumlah dari vektor di dalam U dan U komplement, di mana U1 minus 11 itu X, Y, Z-nya seperti berikut, itu X-nya minus 1, terus Z-nya 2, dan Y-nya minus 3. Selanjutnya kelompok kami mengambil U komplement itu 400 yang dinyatakan sebagai berikut. Jadi sampai bawah itu X dinyatakan sebagai 21 minus 11, itu sama dengan minus 1, dengan X-nya minus 1 tadi, terus dikali 1 minus 101, ditambah minus 3, 1010, ditambah 2, 1011,
ditambah 1 dikali U komplemennya 4000, sehingga U-nya sudah diketahui seperti yang di soal, dan U komplemennya 4000 itu, Pak. Oke. Idenya 4000 dari mana? Soalnya itu tiba-tiba muncul kan. Kan bisa macam-macam sih, nggak cuma ini ya, nggak tunggal kan. Ya sih Pak, untuk sebenarnya untuk nentuin yang atasnya aja biar sama gitu Pak. Oke. Lebih ke trial and error ya berarti ya. Iya Pak. Oke, mungkin dari yang lain. Saya boleh stop share Pak? Sudah cukup jelas kan ya ini? Kasih. Saya rasa sudah cukup jelas dan jawabannya nggak tunggal ya, jadi nggak harus itu. Intinya kita ambil aja salah satu elemen yang ada di span sama yang ya dikira-kira aja yang di luarnya itu apa kan, yang nggak bisa dinyatakan dalam kombinasi linear itu tadi. Jadi mudahnya itu sebenarnya malah justru langsung kita tulis saja yang depan itu dalam kombinasi linearnya yang 3 elemen di U-nya tadi. Terus yang terakhir kan ini ya bisa agak bebas tuh kan. Jadi kenapa milih 400 tadi ya sebenarnya ya ini memastikan saja dia di luar span-nya kan. Jadi masih sangat mungkin ada banyak ya yang bisa dilakukan dari situ. Jadi tidak tunggal untuk jawabannya. Karena di sini juga bisa dilihat kan kalau dia ini kecuali kalau misalkan ini ya kita ambil yang satunya itu yang dibangun oleh sesuatu elemen yang di luar dari itu. Jadi bukan sekedar U komplement, tapi yang dibangun oleh yang di luar span-nya dari U. Nah itu sudah beda lagi. Jadi kan ini span dari ini mungkin ini ya. Saya coba share screen aja. Connect-nya mana? Oke. Sebentar. Yang saya maksud seperti ini. Oke ya. Jadi kita punya 3 elemen di sini. Jadi seperti yang kita tahu ya, kalau di R atau mungkin di C4 itu kan nanti untuk menjadi basis kita butuh satu lagi itu kan. Jadi ada satu tambahan lagi. Jadi kalau hanya sekedar U komplement itu kan tidak hanya yang dibangun oleh satu elemen yang di luarnya ini tadi itu kan. Jadi maka dari itu jumlahnya tidak tunggal. Agak berbeda dengan kalau misalkan ada satu elemen yang di luarnya ini, terus dia dibangun oleh ini. Jadi bukan U komplement, tapi yang dibangun oleh satu elemen yang dibutuhkan untuk supaya kalau dimasukkan situ dia jadi basis. Nah itu nanti jumlahannya akan tunggal. Kenapa? Karena irisannya dengan yang di sini, dia nanti akan jadi hanya 0 saja. Kan? Kalau U sama U komplement kan diiris jadi kosong. Kan? Jadi tidak ada hubungan terkait dengan subruang yang ada di situ. Jadi itu alasannya kenapa kok bisa tidak tunggal. Tapi kalau yang dibangun oleh satu vektor yang di luarnya span, nah itu nanti dia akan tunggal. Ada alasan tersendiri lah untuk itu. Nanti yang akan kita bahas terkait dengan basis. Ya, semoga cukup jelas. Kelompok terakhir mau 3 dan 4 sekalian atau satu nomor aja? Silahkan. Pak, permisi Pak, boleh saya bertanya mengenai nomor 2 Pak? Yap, silahkan. Oh ya, boleh saya share screen Pak? Oke. Jadi, boleh saya share pekerjaan kami Pak? Sekalian iya. Oke. Ya. Jadi untuk yang nomor 2, kami punya jawaban seperti ini. Sudah. Oke. Jadi untuk yang nomor 2, jawaban kami menyatakan vektor X adalah sama dengan 1 kali matriks 4 kali 1, 1 min 1, 0, 1, tambah 1, kali matriks 4 kali 1, 1, 0, 1, 0, tambah 0, kali matriks 4 kali 1, 1, 0, 1, 1, tambah 2, kali matriks 4 kali 1, 0, 1, min 1, 0. Pak, kami mau tanyakan, bolehkah di sini koefisiennya 0, Pak?
Nggak masalah. Oh, nggak masalah. Oke. Iya. Oke, nggak masalah. Cuma kalau di sini harus ini ya, ada pembuktian kalau yang 2 kali 0, 1 negatif, yang paling belakang itulah. 0, 1, negatif 1, 0 itu anggota U komplement. Jadi perbedaannya kan yang belakang itu belum dibuktikan kan. Jadi yang ini perlu dibuktikan dulu bahwa yang ini itu adalah anggota U dari komplement. Yep. Sudah yakin atau belum itu? Jangan-jangan masuk. Kami di sini kami. Yep. Jangan-jangan masuk ya. 0, 1, negatif 1. Ini dikurangkan negatif 1, 1. Ya, masuk itu harusnya. Jadi 1 negatif 1, 0, 1 dikurangkan dengan 1, 0, negatif 1, 1. 1 negatif 1, 0, 1. Sama 1, 0, 1, 1 ya. Dikurangkan 1, 0, 1, 1. Minus. Min 1, min 1 ya? Tidak ya? Min 1, min 1, 0. Min 1, 0. Oh iya, tidak Pak. Oh bukan. Itu minus. Tapi perlu dicek lah, yang pasti. Kalau kombinasi linear itu nggak harus semuanya ini ya. Semuanya tidak nol ya. Jadi kalau yang ditanyakan tadi, di bagian ketiganya ada nolnya, itu nggak masalah. Karena prinsipnya kombinasi linear itu kan sebenarnya kita ingin menyatakan dalam kelipatannya kan sekian kali gitu. Jadi kita nggak harus pakai semuanya, makanya tetap diperbolehkan. Dan ya secara umum juga sama kan ketika kita mengatakan 0 sebagai kombinasi linear vektor-vektor yang sebelumnya itu kan. Jadi ya kombinasi linear ya pakai 0 kali sesuatu tambah 0 kali sesuatu dan sebagainya. Itu tetap masuk kombinasi linear. Cuma kalau tipikal soal yang seperti ini, tetap perlu ditunjukkan yang belakang itu ya benar-benar anggota dari U komplement. Oh ya, baik Pak. Oke. Baik. Oke, ya. Sama-sama. Kami sudah paham. Terima kasih Pak. Jadi penasaran nih, pakai WiFi kampus bisa keluar semua ya? Saya nggak tahu lah. Oke, jadi lanjut lagi. Silahkan yang terakhir 2 nomor sekalian ya, tanggung. Baik Pak. Oke, selamat pagi Pak Wah dan teman-teman. Ini kami dari kelompok 1. Kami akan share pekerjaan kami dan membahas nomor 3 dan 4. Oke. Untuk nomor 3, soalnya adalah diketahui V suatu ruang vektor dan S subruang V dengan V sama dengan V1 O plus V2 dan S sama dengan O plus S1 S2. SI subset dari VI untuk I1 dan 2. Buktikan bahwa V per S isomorfis dengan V1 per S1 O plus V2 per S2. Nomor 3 pembuktian kami sebagai berikut. Bukti. Diketahui V per S sama dengan himpunan yang isinya vektor V tambah S dengan vektor V di V, dan V1 per S1 sama dengan V1 vektor V1 plus S1 dengan vektor V1 ada di V1. Dan V2 per S2 sama dengan vektor V2 plus S2, di mana vektor V2 ada di V2. Didefinisikan pemetaan dari V1 per S1 O plus V2 per S2 ke V per S, yaitu V1 vektor V1 plus S1 plus vektor V2 plus S2 sama dengan vektor V1 plus vektor V2 plus S. Untuk yang A akan dibuktikan V adalah pemetaan yang terdefinisi dengan baik. Bukti. Ambil sembarang
vektor V1 plus S1 di V1 per S1 dan vektor V2 plus S2 di V2 per S2 dan vektor T1 plus S1 di V1 per S1 dan vektor T2 plus S2 di V2 per S2. Akibatnya sebagai berikut. Dengan V1 plus S1 sama dengan vektor T1 plus S1 dan vektor V2 plus S2 sama dengan vektor T2 plus S2. Akibatnya adalah menurut definisi, menurut sifat dari koset, vektor V1 min vektor T1 anggota S1 dan vektor V2 min T2 anggota S2. Kemudian triknya adalah kedua elemen tersebut kita jumlahkan sehingga menjadi vektor V1 plus vektor V2 dikurang vektor T1 minus vektor T2 anggota S. Karena S-nya adalah subruang dari V. Akibatnya vektor V1 plus vektor V2 plus S sama dengan vektor T1 plus vektor T2 plus S. Sehingga pemetaan vektor V1 plus S1, maaf teman-teman, ini harusnya kami nggak pakai lingkaran ya, maaf. Plus biasa, plus vektor V2 plus S2 sama dengan vektor V1 plus vektor V2 plus S sama dengan vektor T1 plus vektor T2 plus S sama dengan V vektor T1 plus S1 plus vektor T2 plus S2. Jadi V adalah pemetaan yang well defined atau definisi dengan baik. Kemudian yang B, akan dibuktikan bahwa V berkorespondensi 1-1. B1 akan dibuktikan V pemetaan yang 1-1. Nah, ambil sembarang vektor V3 plus S1 plus vektor V4 plus S2 di V1 per S1 oplas V2 per S2 dan vektor V5 plus S1 plus vektor V6 plus S2 di V1 per S1 oplas V2 per S2. Sehingga V vektor V3 plus S1 ditambah vektor V4 plus S2 sama dengan V vektor V5 plus S1 ditambah vektor V6 plus S2. Maka hasilnya menjadi vektor V3 plus vektor V4 plus S sama dengan vektor V5 plus vektor V6 plus S. Nah, kemudian karena teorema dari koset sehingga menjadi vektor V3 plus vektor V4 dikurang vektor V5 plus vektor V6 anggota S. Karena S adalah subruang dari V, maka vektor V3 plus vektor V4 kongruen secara modulo S dengan vektor V5 plus vektor V6. Nah, akibatnya adalah karena vektor V3 plus vektor V6 kongruen secara modulo S dengan vektor V5 plus vektor V6, maka V adalah pemetaan yang 1-1. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa pemetaan V adalah pemetaan onto. Ambil sembarang vektor Y plus S anggota V per S. Melihat bahwa V sama dengan V1 oplas V2 dan S sama dengan S1 oplas S2, maka vektor Y1 plus S1 ditambah vektor Y2 plus S2 dengan vektor Y1 anggota V1 dan vektor Y2 anggota V2, maka cukup dipilih. Ya, Pak? Oke. Sudah maka bagus. cukup dipilih. Maka cukup dipilih elemen X yang sama dengan vektor Y1 plus S1 plus vektor Y2 plus S2 anggota V1 per S1 oplas V2 per S2. Sehingga V vektor Y1 plus S1 plus vektor Y2 plus S2 sama dengan Y plus S.
sama dengan vektor Y plus S. Akibatnya, menurut definisi pemetaan yang onto, V adalah pemetaan yang onto. Nah, jadi dari dua kesimpulan B1 dan B2, terbukti bahwa V pemetaan dari V1 per S1 oplas V2 per S2 ke V per S adalah pemetaan yang berkorespondensi 1-1. Nah, berikutnya yang terakhir akan dibuktikan bahwa V ini transformasi linear. Transformasi linear. Ambil sembarang vektor VI plus S1 ditambah vektor VJ plus S2 di V1 per S1 oplas V2 per S2 untuk suatu vektor VI plus S1 anggota V1 per S1 dan VJ dan vektor VJ plus S2 anggota V2 per S2 dengan vektor VI anggota V1 dan vektor VJ anggota V2. Ambil sembarang vektor MI plus S1 plus vektor MJ plus S2 di V1 per S1 oplas V2 per S2 untuk suatu vektor MI plus S1 anggota V1 per S1 dan vektor MJ plus S2 anggota V2 per S2 dengan vektor MI anggota V1 dan vektor MJ anggota V2. Nah, ambil sembarang R dan L anggota lapangan F. Maka perhatikan bahwa V dalam kurung R kali vektor VI tambah S1 tambah vektor VJ tambah S2 tambah L kali vektor MI tambah S1 tambah vektor MJ tambah S2. Maka sama dengan V kali R, V R kali vektor VI tambah S1 tambah R kali vektor VJ tambah S2 ditambah L kali vektor MI tambah S1 tambah L kali vektor MJ tambah S2. Nah, mengingat bahwa subuang adalah grup komutatif dalam operasi penjumlahan, maka operasinya bisa kita tukar sehingga menjadi R kali vektor VI tambah L kali vektor MI tambah S1 tambah R kali vektor VJ tambah L kali vektor MJ tambah S2. Kemudian hasil pemetaannya adalah R kali vektor VI tambah L kali vektor MI tambah R kali vektor VJ tambah L kali vektor MJ tambah S. Kita susun ulang sehingga menjadi R kali vektor VI tambah R kali vektor VJ tambah L kali vektor MI tambah L kali vektor MJ tambah S. Nah, mengingat bahwa pada grup terdapat sifat bahwa sifat untuk koset A plus B plus H, di mana H adalah subgrup dari G, nah, kita punya dapat dinyatakan sebagai A plus H ditambah B plus H. Nah, maka pada baris berikutnya, R kali vektor VI tambah R kali vektor VJ tambah S tambah L kali vektor MI tambah L kali vektor MJ tambah S. Sehingga menjadi R kali vektor, kita keluarkan R-nya, R kali vektor VI tambah vektor VJ tambah S tambah L kali vektor MI tambah vektor MJ tambah S. Nah, vektor VI tambah vektor VJ tambah S merupakan hasil pemetaan dari V vektor VI tambah S1 tambah vektor VJ tambah S2. Kita kalikan dengan R di sebelah kiri. Ditambah, sedangkan vektor MI tambah vektor MJ tambah S merupakan hasil pemetaan dari elemen dari elemen vektor MI tambah S1 tambah vektor MJ tambah S2. Nah,
pada baris terakhir ini, karena pemetaan V dari V1 per S1 oplas V2 per S2 ke V per S adalah suatu homomorfisme untuk transformasi linear, maka terbukti bahwa V adalah suatu isomorfisme untuk subruang pembagi V1 dengan S1 oplas V2 per S2 dengan V per S. Begitu, Pak. Oke. Jadi kalau mau diringkas ya intinya ini ya. Itu idenya kan jelas pemetaannya di awal tadi. Terus mau ditunjukkan dia pemetaan yang well defined. Terus Ya. itu mengawetkan operasi terhadap penjumlahannya di sana. Dan ini ya perkalian skalarnya. Terus terakhir tinggal bijektifnya. Ya, Pak. Oke. Jadi Mohon maaf Pak, oke, silakan. boleh bertanya? Yap. Apakah internal direct sum V1 track S1 plus V2 track S2 itu terdefinisi? Maksudnya bagaimana ya, Mbak? Jadi apakah internal direct sum dari V1 track S1 plus V2 track 2 S2 itu terdefinisi? Karena menurut saya mereka tidak mempunyai ruang vektor utama yang sama. Mungkin maksud pertanyaannya adalah external sum. Oke. Jadi kalau ini maksudnya ini ya. Sebenarnya apa? Keduanya itu juga kan dari awal udah ini ya. Terlihat bahwa S-nya itu subruang dari V kan. Dan S1 S2-nya itu kan terbentuk dari S1 direct sum dari S2. Jadi otomatis kalau kita lihat dari situ pengambilan S1 dan S2-nya mau tidak mau keduanya harus subset dari S. Oh, Jadi starter awalnya itu memang ini, kita punya S-nya subruang dari V, terus dari S-nya ini kita punya S1 sama S2 itu kan. Dan S1 S2-nya itu ketika kita internal direct sum kan jadikan S. Mau tidak mau ya keduanya harus secara implisit lah tertulis di situ sebenarnya keduanya harus subset dari S. Makanya kita bisa membentuk V1 per S1 itu kan karena dia ini ya bentuknya dari jadi sub ruangnya juga kan yang ada di V itu kan. Seingat saya kemarin Pak Uha meralat soalnya jadi external sum, Pak. Eksternal pun juga sebenarnya jalan sih, karena nggak ada masalah dengan itunya. Jadi internal masih oke kan sebenarnya. Izin Pak Uha. Yap. Saya ingin bertanya mungkin sedikit di luar topik ya Pak. Tapi masih tetap terkait internal dan eksternal. Bukankah internal dan eksternal direct sum itu mereka punya semacam hubungan ya Pak, korespondensi ya Pak ya? Iya. Jadi seharusnya itu tidak masalah kan ya Pak? Iya. Baik kita memandang seperti internal direct sum ataupun external direct sum. Jadi sebenarnya ini yang bikin kunci utamanya itu yang jadi masalah adalah kalau dia eksternal itu posisi dari masing-masing ruang vektornya itu bisa berbeda-beda. Jadi yang penting lapangannya atas lapangan yang sama. Jadi masih bisa di eksternal direct product-kan. Cuma kalau yang internal itu memang harus semuanya itu dalam subset dari ruang vektor yang sama. Jadi posisinya di sini kan maksudnya ini kan dari soalnya itu V-nya sendiri sudah kita buat V1 direct sum V2, terus S-nya sendiri dibuat S1 direct sum S2 dengan catatan S-nya itu subruang di V. Jadi bisa kita lihat V1-nya pun juga dia subruang. Ya tentunya V1 dan S1 tidak bisa sebarang ya. Jadi S1-nya diambilnya yang termuat dalam V1 kan, otomatis di situ kan. Kalau tidak nanti V1 per S1-nya nggak bisa jalan. Jadi ya masalahnya implisit sih itu. Tapi kalau misal mau dieksplisitkan juga nggak apa-apa di soalnya kan.
Jadi kalau jalannya apa munculnya V1 per S1 itu memang ya diambil yang sesuai. Jadi internal masih bisa oke, tapi kalau mau dipandang sebagai eksternal juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan contoh saja mungkin Z track 3Z, internal sum Z track 5Z itu kan juga tidak terdefinisi begitu. Z per 3Z dengan Z per 5Z ya. Ya, itu kan ibaratnya tapi ini masalahnya 3Z sama 5Z itu nggak bisa didirect sum kan. Karena irisannya nggak 0. Oh. Ya kan? Syaratnya itu kan S1 direct sum S2 kan. Dan S1 iris S2-nya harus hanya 0 saja. Oh, baik, Pak. Kendalanya di situ sih. Jadi memang harus mencari sub-sub yang relatif lebih kecil. Tapi mereka memang satu ruang vektor yang sama, Pak? Apakah mereka satu ruang vektor yang sama? Yang bagian mananya? Yang V1 track S1 sama V2 track S2 sendiri. Oh, kalau ruang vektornya mungkin bisa berbeda. Cuma paling enggak Iya, kan ini. Iya. Maksudnya itu ini, V1-nya itu kan subset dari V, ya kan? Iya. Satunya subset dari S. Jadi secara umum nanti V1 per S1 juga bisa kita pandang sebagai subset dari V per S kan. Ya enggak? Kasus khususnya lah di V per S. Jadi ada beberapa elemennya yang bisa diambil di sana, terus di direct sum-kan dengan yang di yang satunya, atau kan otomatis masih bisa jalan. Enggak, kalau yang Itunya enggak, iya. Ya ini Itunya kayaknya nggak bisa ya, karena kosetnya berbeda ya di sini ya. Ya, kosetnya berbeda. Jadi yang itu mungkin dihapus dulu lah. Tapi intinya tetap kita punya S1 subset dari S, V1 subset dari V ya. Jadi nanti ketika di direct sum-kan itu masih bisa diarahkan ke V per S. Jadi memang ya ruang vektor yang berbeda benar. Cuma maksudnya itu sama-sama masih berhubungan dengan V dan S. Makanya di sini kan hanya isomorf kan, tidak sama persis kan, bukan subset atau sama dengan. Maksud saya berarti harusnya di awal di state kalau misalkan V1 track S1 dan V2 track S2 itu berada di ruang vektor utama yang sama begitu ya, Pak? Iya. Yep. Saya mau nanya Pak, kalau pernyataan Bapak tadi misalnya S1 subset dari S dan V1 subset dari V, bukankah ini benar ya Pak? Belum tentu. Oh. Iya, belum tentu. Karena bentuk kosetnya berbeda. Iya. Loh. Misalnya kita ambil sembarang X di V1 per S1, maka X sama dengan, katakanlah ini V1, vektor V1 plus S1. Plus S1 kan? Ya. Nah, dengan V1 kan ada di V. Melihat V1. Melihat bahwa V1 subset dari V, maka V1 adalah anggota dari V. Kemudian kalau kita ambil, dan kemudian S1 subset dari S. Bukankah kalau begini ada anggota V per S ya Pak? Betul. Cuma pembentukan kosetnya itu nanti akan berbeda. Jadi contohnya misalkan inilah, V-nya sama-sama V sama V1-nya ya. Sama-sama diambil Z, ya kan? S sama S1-nya diambil, ya kan? V1 sama V-nya sama-sama Z. Terus S-nya diambil misal 3Z, sama S1-nya kan diambil 6Z. Oke. Itu kan seolah-olah seperti kalau kita punya misal 1 plus 6Z, itu kan nggak bisa kita pandang sebagai 1 plus 3Z kan. Meskipun itu subsetnya ya. Tapi kan dua elemen yang berbeda. Iya betul Pak. Betul. Ya. Jadi kosetnya saja yang kelihatan subset, tapi kelihatan mirip. Cuma secara umum nggak bisa dipandang sebagai benar-benar elemen yang sama kan. Baik, jadi Pak. Ya memang berbeda.
Makanya hubungannya isomorfis kan, bukan sama dengan kan. Jadi ya harus agak hati-hati di situ ya tadi ya. Kalau state-nya tadi sebenarnya ini sih ya diharapkannya implisit ya, kelihatan. Jadi ketika kita bentuk V1 per S1 ya sebenarnya implisit pengen mengatakan S1 itu subset dari V1 itu kan. Terus yang apa? Kita punya V2 per S2 itu juga secara implisit mengatakan itu, dan mereka bisa ruang vektor yang berbeda kan dibanding dengan yang V per S-nya. Jadi tidak ada hubungan subset, belum tentu lah, bukan tidak ada ya, belum tentu ada hubungan subset, tapi kita masih bisa buat pemetaan kan di antara mereka. Maksud saya berarti belum tentu bisa dibuat direct sum, Pak. Direct sum-nya nggak ada masalah kan? Karena mereka belum tentu ruang vektor yang sama, belum tentu punya ruang vektor utama yang sama. Kenapa nggak bisa ya? Ya seperti tadi contohnya, kita tidak bisa membicarakan dalam modulo 3 ditambah dalam modulo 5 karena mereka bukan. Kalau itu tadi soalnya contohnya dari awal sudah bukan direct sum dulu kan. Tidak memenuhi syarat S1 direct sum S2 kan. Iya. Yang jadi kendala di situ sebenarnya. Jadi sebenarnya lebih karena ini sih apa? Syarat awalnya tuh di S1 direct sum S2. Jadi itu yang membuat jalan ini itu kan. Kenapa kok direct sum-nya dari V1 per S1 sama V2 per S2-nya dia masih bisa dilakukan? Karena starter awalnya dari situ tadi. Kalau mau dipandang sebagai eksternal juga sebetulnya nggak masalah, karena secara prinsipal itu nanti hampir sama. Karena eksternal pun juga nanti setiap elemennya itu dapat dinyatakan dengan tunggal dengan jumlahan masing-masing penyusunnya, kan. Jadi overall ya akan kurang lebih inilah analog lah untuk pembuktiannya. Oh ya, ini saya ambilkan dari soal UAS, mungkin sudah 2 tahun ya. Kayak muncul 2 kali di UAS. UASnya Bu Indah apa ya? Saya lupa. Waktu saya ambil S2 dulu, 2000, saya ambil S2 kapan ya? 2013, 2012. Dan sepertinya di buku ada. Jadi jalannya karena itu tadi, ada jaminan pengambilan S1 sama S2-nya tidak sebarang. Oke, ada lagi mungkin yang ingin berkomentar? Sekalian aja ya nomor 4 ya. Tanggung sekalian. Baik. Oke. Nomor 4 sebagai berikut penjelasan kami. Maaf. Jadi soalnya sebagai berikut. Diberikan S, T, U, ini di V. Tunjukkan bahwa jika U subset dari S, maka S irisan T plus U sama dengan S irisan T tambah U. Sebelumnya Pak, saya mau nanya dulu Pak. Nomor ini Pak. Mohon maaf ya Pak, sebelumnya. Apakah ini maksudnya adalah V dalam kurung S begini Pak? Yang di sini? Jadi maksudnya ini kan subruang dari V kan? Apakah maksudnya adalah STU-nya elemen dari VS begini Pak? Sebenarnya ini ya lebih ke arah bahasa ya. Oh. Jadi kalau saya penggunaannya kan biasanya ya subruang di V. Beberapa orang ada yang menggunakan subruang pada, kan. Jadi saya tidak mengatakan ST. Kalau STU itu anggota VS betul kan? Iya kan? Oh iya. Jadi lebih ke arah bahasa sih sebenarnya. Oh baik Pak. Kayak yang di atas itu kan langsung subruangnya V kan? Nggak ada D-nya. Jadi ya sebenarnya yang dimaksud itu sih. Baik Pak. Maaf Pak. Terima kasih Pak. Ini anggota VS sih. Ya kalau anggota VS ya benar kan? Jadi sama aja. Oke, nomor 4 penjelasan dari kami sebagai berikut. Terima kasih Pak Uha.
Kita ambil sembarang vektor X di S irisan T tambah U. Maka vektor X berada di S dan ada vektor T1 di T dan ada vektor U1 di U. Sehingga vektor X dapat dinyatakan sebagai jumlahan antara vektor T1 dengan U1. Akibatnya vektor T1 sama dengan vektor X dikurang vektor U1. Karena U subset dari karena U subset dari S, maka vektor U1 anggota dari S. Sehingga vektor X dikurang vektor U1 sama dengan vektor T1 anggota S. Nah, didapat bahwa vektor T1 anggota S irisan T. Nah, karena T1-nya adalah sembarang vektor, akibatnya didapat bahwa S irisan T tambah U subset dari S irisan T tambah U. Nah, ini inklusi yang dari kiri ke kanan. Kemudian ambil sembarang vektor Y di S irisan T tambah U. Maka maka ada vektor T2 di S irisan T dan ada vektor U2 di U. Maka vektor T2 berada di S dan vektor T2 berada di T. Dan vektor U2 berada di U yang merupakan subset dari S. Akibatnya vektor U2 berada di S. Nah, karena vektor T2 dan U2 berada atau anggota S, maka vektor T2 plus vektor U2 sama dengan vektor Y anggota S. Serta vektor T2 anggota dari T dan vektor U2 anggota dari U. Akibatnya, karena vektor Y adalah sembarang vektor, maka vektor Y berada di S irisan T tambah U. Akibatnya, S irisan T tambah U subset dari S irisan T tambah U. Jadi, karena S irisan T tambah U subset S irisan T tambah U dan S irisan T tambah U subset S irisan T tambah U, maka S irisan T tambah U sama dengan S irisan T tambah U. Ini buktinya, Pak Wah dan teman-teman. Silakan, monggo. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ternyata saya lupa open mic. Oh iya. Oke, jadi sudah cukup jelas ya. Ini mudah, harusnya paling mudah malah nomor 4. Tinggal pakai definisi. Iya, Pak. Cuma kadang-kadang ini, tipikal nomor 4 ini apa ya? Jadi kalau yang sudah tahu alurnya mungkin ini ya, tidak ada masalah ya. Cuma kadang-kadang kalau yang tipe belajarnya menghafal, bukan memahami, nah yang tipe-tipe seperti ini itu kan di otak-atik masih banyak versinya. Jadi kalau yang hanya menghafal alurnya seperti ini, nanti kalau misalkan diganti sedikit akan bermasalah. Jadi fungsinya pemahaman itu ada di situ tadi. Jadi kita harus memahami setiap elemen-elemennya di situ, setiap himpunannya itu kan anggotanya seperti apa. Jadi ya karena saya pernah ya ada beberapa teman lah dulu kan apa-apa dihafal dan luar biasa hafalannya. Jadi proofnya itu yang ada di kuliah dihafal semua. Terus ketika di otak-atik sedikit jadi bermasalah. Jadi tolong untuk tipe-tipe ya seperti aljabar linear lanjut, terus ada pengantar analisis tuh kan juga tidak serta-merta apa-apa dihafal, tapi lebih ke kira-kira kuncinya apa gitu kan untuk pembuktian di situ. Kalau di sini kan kuncinya sebenarnya dari sisi ini ya. Jadi definisi himpunannya itu kan. Jadi S iris T ditambahkan dengan U itu maksudnya apa gitu kan. Sama S diiriskan T tambah U maksudnya apa. Jadi yang perlu diingat itu itunya saja. Jadi tidak dihafal keseluruhan langkahnya gitu kan.
Terus seperti yang tadi ada pemetaan itu kan berarti pemetaannya itu kan yang perlu kita tahu kan bentuknya kayak apa. Jadi ya hal-hal seperti itu yang tidak ini. Ini untuk keseluruhan kelas maksudnya. Jadi ya tipe-tipe mata kuliah seperti ini yang kita menggunakan logik dan juga keberurutan kan. Jadi harapannya jangan dihafal sih. Oke, terima kasih Mas Widi dan kelompok 1 ya. Saya penasaran satu. Ya. Saya stop share ya Pak. Oke. Yang lain kayaknya nggak ada pertanyaan kan. Saya penasaran satu hal ya. Jadi ini tuh waktu saya buka, yang lain mengalami kendala yang sama nggak ya? Jadi entah kenapa, kok kosong semua ya? Sama Pak. Iya sama ya. Saya penasaran di situ. Nggak tahu kenapa. Baik, Terus yang kedua, tolong jangan diprotek ya. Karena ini untuk belajar satu sama lain. Jadi kalau diprotek pakai password kan sama aja. Jadi temannya nggak bisa melihat. Jadi ini Mbak Purnamasari ya, Mbak Sari. Jadi ya upload PDF inilah. Mungkin by defaultnya ada ininya kan. Tapi kalau di password nanti buat belajar yang lain nggak bisa. Kalau yang minggu ke-1 kemarin bisa dibuka semua. Jadi ini kan tujuannya untuk nanti persiapan UTS kan siapa tahu malah yang saya ambil untuk soal ujiannya salah satu dari sini. Entah pengembangan, entah sama. Kan. Jadi bisa untuk media belajar. Karena saya lihat cukup beragam terkait dengan kemampuan aljabarnya di kelas ini. Jadi tidak bisa dipukul rata. Kan. Makanya perlu ya seperti inilah. Pak Uha, kami dari nomor 1, kami mohon maaf, bolehkah kami kirim lagi secara PDF-nya ya, Pak? Silakan, nggak apa-apa. Yang penting bisa diakses yang lainnya. Baik Pak. Oke. Silakan untuk presentasi terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan nanti. Tapi bagus sekali sih, meskipun kita online tapi diskusinya ini ya bisa hidup. Salah satu hal yang menyenangkan lah ketika di kuliah, tidak hanya satu arah. Jadi seperti yang nomor 1 tadi itu kan, oke, contohnya bisa dibuat dan bagus sih. Dan sepertinya hanya itu saja, atau yang analog lah, atau yang isomorfis dengan itu, yang bisa jadi counter dari yang nomor 1 tadi. Terus yang lain-lain kan juga cukup hidup, jadi sangat bagus. Cuma Pak Uha yang tahu. Tapi masalahnya toh kalau di password seperti ini nanti kan bisa lupa ya passwordnya apa ya. Jadi sebaiknya diupload ulang saja. Nah ini sudah diupload ulangnya. Jadi sudah oke. Oke. Jadi intinya tujuannya itulah ada diskusi untuk improve bareng-bareng karena kita tidak saling ini ya. Meskipun ada kompetisinya jelas lah, tapi dalam artian satu kelas A semua juga bisa kan. Atau satu kelas misal di rata-rata jadi B atau itu juga bisa. Jadi kalau misalkan bisa keangkat semua kan nanti akan lebih baik lagi. Jadi ya ada kompetisinya pasti, tapi bukan berarti harus yang terbaik yang dapat A itu kan tidak juga. Jadi yang dapat A bisa lebih dari 1 atau bisa tidak ada sama sekali, itu juga mungkin. Soalnya mata kuliah ini dibuka tiap semester dan semester lalu ya mungkin ini memang ya agak kurang ini ya. Kalau yang semester ini saya lihat memang lumayan bagus sebagian. Jadi ya saya agak khawatir aja sih kalau terlalu cepat nanti jatuhnya malah jadi ada beberapa yang tertinggal. Maka dari itu kita perlu ada diskusi seperti ini untuk ya bisa memperlambat dan setidaknya latihan soalnya jadi lebih banyak. Dan yang cukup cepat pun juga masih terfasilitasi karena kan ada challenge-nya. Harapannya seperti itu. Oke. Ini sudah ya, 19. Sudah saya upload kembali ya Pak. Terima kasih Pak. Sudah bisa. Yang terakhir. Atau jaga-jaga. Cek.
Ya, oke. Jadi clear ya. Oke. Jadi kita nanti untuk diskusinya bisa kita buat breakout room, terus nanti bisa dibuat share screen. Jadi silahkan untuk memanfaatkan. Cuma sebelum itu kita akan membahas sedikit terkait dengan basis ya. Jadi ini sesuatu yang sudah dikenal secara umum di S1. Jadi mulai dari aljabar yang dasar itu kan juga sudah ini kan sudah mulai muncul. Oke, jadi intinya kenapa kok kita membutuhkan ini? Ya salah satunya permasalahan-permasalahan tadi ya. Jadi ketika kita punya span, terus kita punya ya beberapa sub himpunan lah dari suatu sub ruang. Itu kalau ya ruangnya itu kan tak hingga banyak kan. Jadi ya nggak mungkin kan setiap elemennya nanti kita lihat satu persatu kan. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalkan ada sebagian yang dapat merepresentasikan semuanya. Jadi contohnya misalkan ini, ketika kita punya suatu ruang vektor V atas lapangan F, dan S-nya itu suatu himpunan tak kosong ya, di sana. Kan? Oh ya ini slide-nya juga sudah ada di ini ya, di Elok juga ya. Jadi slide mata kuliah. Cuma saya ngelengkapinya per pertemuan. Jadi tidak bisa yang full langsung satu semester. Kalau beberapa mata kuliah lain yang saya sudah pernah mengampu sebelumnya itu satu slide setengah semester itu langsung sudah dimunculkan dari awal kan. Jadi ini bertahap. Tapi overall karena sudah ada yang share bukunya Stephen Roman kan, jadi bisa belajar dari sana juga. Oke, jadi kembali lagi ke terkait pengantar untuk ke arah basis. Jadi intinya itu tadi, kita ingin melihat keseluruhan ruang vektor hanya menggunakan sebagian dari mereka saja. Dan awal mulanya kenapa? Karena ya itu, ketika kita lihat subhimpunan dari suatu ruang vektor, itu bisa jadi ada yang jadi ruang vektor, ada yang tidak. Nah, di sini pertanyaannya adalah kita ingin mencari subhimpunan yang ruang vektor subruang yang terkecil lah, yang memuat subhimpunan tertentu ya. Jadi kurung siku S ini maksudnya adalah kita ingin subruang terkecil yang memuat S. Jadi mudahnya adalah bagaimana cara mencarinya? Ya kalau S-nya di sini adalah subruang, berarti ya kurung siku S dia akan jadi S sendiri ya. Kalau S-nya subruang. Tapi ketika S-nya bukan, nah itu otomatis ada pertanyaan kan, bagaimana bentuk elemen-elemen dari S-nya. Karena kita ingin membentuk subruang yang paling kecil, yang benar-benar ini ya, dari sisi inklusi, itu dia memuat S. Nah, sebelum masuk ke sana, kita sudah tahu, ini di pertemuan pertama sudah sempat disinggung terkait dengan kombinasi linear. Jadi kita punya bentuk-bentuk seperti ini, dan ini menyambung pertanyaan Mas Widi tadi ya. Jadi alfa I-nya ini kan anggota F ya, padahal F ini kan ada nolnya juga ya. Jadi ya secara prinsip tidak ada masalah kalau ada sebagian di antara mereka nol. Bahkan semuanya nol pun juga sebenarnya nggak masalah. Tetap saja masih kombinasi linear dari vektor-vektor di S. Jadi contohnya kalau kita kembalikan di yang paling sederhana di R3 ya kan. Jadi kita punya 1 2 3 ini dapat dinyatakan dalam kombinasi linear vektor-vektor di S. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini 1 2 3 itu dapat dinyatakan dalam 1 0 0 ditambah dengan 1 1 0 ditambah dengan 1 1 1 ya. Oke, jadi ini kalau dijumlah, kebalik ya. Supaya paling atas 1 gimana? Ini kan paling bawahnya mau 3 ya, berarti di sini harus 3 ya. Salah lihat, 1 1 1 ya kan? Terus di sini tengahnya dia mau 2, padahal kita punya di sini 1 1 0, berarti supaya jadi 2 berarti ini negatif 1 ya. Ya kan? Jadi 3 kurangi negatif 1, ya 3 dikurangi 1 kan 2 ya. Persis ya. Paling atas 1 1 0,
Terus kita sudah punya modal 3 dikurang 1, 2. Berarti ini negatif 1 juga ya. Jadi bisa dilihat bahwa 1, 2, 3 itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor-vektor di S. Dan ini sudah kita bahas terkait span, berarti kan sudah tahu lah dari sana. Jadi intinya adalah kalau kita kumpulkan semua kombinasi linear dari elemen-elemen di S, ini CI-nya di F ya. Jadi CI-nya di lapangannya, tidak hanya di R secara umum. Jadi kita punya bentuk kumpulan dari semua kombinasi linearnya itu, dia akan menjadi subruang yang paling kecil yang memuat S. Kira-kira bagaimana buktinya? Ya jelas ya. Jadi kalau misalkan ini kita notasikan dengan span dari S, jadi ya pertama kita bisa tunjukkan dia subruang, kan? Jadi itu sudah kita ditunjukkan di pertemuan pertama. Jadi pasti ya ini dia subset dari yang sini, kan? Jadi span S itu subset dari yang kanan. Terus yang kedua, kalau misalkan kita punya subruang yang memuat S, jadi kombinasi linearnya pasti ya masuk ke semua subruang yang memuat S tadi, kan. Jadi span S ini pasti subset dari sini ya. Jadi kita lihat keduanya ini dia merupakan himpunan yang sama. Jadi bagaimana cara membuat himpunan yang paling kecil yang memuat S ya dengan mengumpulkan semua kombinasi linearnya. Nah, ketika kita punya kombinasi linearnya, kalau kita gabungkan menjadi S tadi, jadi ya sudah, kalau misalkan dia jadi V, artinya kita punya dia membangun V. Jadi kita punya di sini, jadi ini di V ya maksudnya. Jadi kita punya setiap kombinasi linear dari vektor-vektor di S, itu kalau misalkan V-nya itu dapat dinyatakan dalam kombinasi linear vektor-vektor di S, kita sebut dia sebagai pembangun. Ini kan sudah sangat familiar ya, waktu di S1 juga kan. Jadi overall tinggal mereview saja sedikit dari sana. Dan yang jadi masalah dari pembangun ini adalah kita bisa menggunakan banyak ya. Jadi tidak hanya tunggal. Contohnya misalkan inilah, paling mudah kita kembali ke ruang vektor Euclid ya. Jadi di sini tadi ya. Misalkan kita punya di sini, ya kan, kita kan bisa cek nanti span dari S ini, dia akan sama dengan R3 ya. Kalau misalkan kita punya ruang vektor Euclid R3 atas R, tuh kan. Nah, padahal kalau misalkan kita buat misal di sini S1, ini sama dengan S digabung dengan, kita tambahkan satu elemen di sana, 1, 2, 3, transpose, ya kan. Jadi S-nya ini kan awalnya elemennya ada 3 buah vektor, terus S1-nya di sini ada 4 buah vektor. Nah, bisa kita lihat span dari S1 juga sama-sama di R3. Jadi bisa dilihat dari kasus ini bahwa pembangun itu jelas dia tidak tunggal. Dan yang kedua adalah kita punya problem di sini dengan jumlah elemennya yang dibutuhkan, bukan supaya cukup untuk membangun. Nah, dari sini muncullah istilah bebas linear. Jadi kenapa kok ada pembangun plus bebas linear untuk basis, itu ya alasannya itu tadi. Jadi kita ingin setiap elemen yang ada di ruang vektor itu dapat direpresentasikan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang ada di himpunan yang kita punya. Dan yang kedua adalah kita ingin supaya ya banyaknya vektornya itu ada sebanyak yang seefektif mungkin, kan? Jadi tidak perlu banyak-banyak, tapi sudah cukup untuk membangun ya nantinya kan. Jadi arahnya ke situ. Jadi sebagai contoh terkait dengan pembangun, jadi misalkan kita punya di sini C3, lapangannya kita ambil C. Jadi kita bisa lihat S-nya yang seperti ini itu kan. Jadi secara umum ya kalau misalkan ini tadi kan di ruang Euclid ya. Jadi ruang vektor R3 atas R. Jadi kalau misalkan kita ambil di sini C3 atas C pun juga bisa kita lihat span dari S sama dengan
C3. Alasannya kenapa? Karena kalau kita lihat S ini itu kan subset dari C3 ya. Jadi pasti kombinasi linearnya juga subset dari C3. Terus bagaimana arah sebaliknya? Sebaliknya berarti kita mau menunjukkan C3 itu subset dari span S ya. Berarti artinya kita akan melihat semua vektor yang ada di C3 itu dapat dinyatakan dalam kombinasi linear vektor-vektor di S. Nah, berarti ya sudah, kita ambil sebarang vektornya di sana, dan bisa kita lihat bahwa yang di sini ini dapat dinyatakan dalam C dikali 111, ditambah dengan B dikurang C dikali 110, ditambah dengan A dikurang B dikali 100. Kenapa? Karena kalau kita jumlahkan, kita punya yang paling bawah itu jadi C, kan benar ya, cocok ya. Terus di sini ada C ditambah B min C, jadi B. Terus yang paling atas adalah kita punya C ditambah B min C, berarti kan kita butuh A minus B, kan, jadi A. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa C3 itu subset dari span S. Jadi ini menunjukkan bahwa span S itu betul-betul sama dengan C3. Jadi secara umum nanti kalau misalkan kita punya ruang vektor V, dan S itu subset dari V, ini belum tentu subruang ya, belum tentu subruang. Jadi kita pasti punya span S itu subset dari V. Jadi kapan dia membangun, berarti cukup ditunjukkan bahwa V itu subset dari span S. Nah ini dikatakan S itu membangun V. Jadi artinya setiap elemen-elemen yang ada di V itu tidak perlu kita lihat satu persatu bentuk elemennya seperti apa. Tetapi dari situ kita bisa merepresentasikan elemen-elemennya itu dalam vektor-vektor yang ada di S-nya tadi. Jadi gunanya ke situlah. Kenapa kok kita butuh pembangun ya? Jadi kalau kita lihat semuanya satu persatu kan agak kurang pas. Jadi kalau misalkan bisa dibatasi hanya sebagian saja, nah itu kan akan lebih baik. Jadi kita lokalisir lah untuk ini ya, apa yang perlu kita lihat tuh kan. Tujuannya itu. Jadi kalau kita lihat V-nya di sini kan kita cukup melihat S-nya aja kan. Jadi akan lebih mudah karena semuanya dapat direpresentasikan menggunakan kombinasi linear dari elemen-elemen yang ada di S-nya. Itu terkait membangun dan contohnya. Dan yang kedua terkait dengan bebas linear adalah yaitu tadi. Jadi himpunan pembangun itu bisa tidak tunggal. Dan bisa dilihat di sini ini ada 4 elemen, di sini ada 3 elemen kan. Jadi meskipun banyak elemennya berbeda, keduanya sama-sama membangun C3. Tapi kan otomatis ya ketika kita melihat seperti ini itu kan ya pengennya ya seefektif mungkin kan. Jadi kalau bisa 3 saja cukup, kenapa harus 4 kan? Sama seperti kalau kita punya di bernegara itu kan, kita punya Dewan Perwakilan Rakyat kan. Jadi ya pengennya ya setiap daerah itu terwakili itu kan nantinya ya. Jadi setiap daerah terwakili, tapi ya nggak perlu banyak-banyak. Kalau misalkan banyak-banyak kan juga nanti boros anggaran dan sebagainya kan. Jadi analoginya mirip seperti itu. Jadi tujuan kita sudah tercapai, semuanya terwakili, tapi kita pengennya itu ya supaya ini ya, supaya lebih efektif tuh kan. Kalau konteksnya kayak tadi kan perwakilan rakyat tuh kan. Kalau misalkan terlalu banyak kan itu nanti bisa jadi ini ya, pemborosan anggaran dan sebagainya tuh kan. Nah ini juga sama. Jadi kalau misalnya terlalu banyak, ya sebetulnya ada beberapa yang nggak perlu dipakai pun juga bisa. Tuh. Jadi kenapa harus kita masukkan? Nah, dari sini muncul ini pertanyaan, banyaknya yang paling kecil di sini ada berapa, tuh kan? Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa kalau kita lihat ini tadi, yang di sini, ini kan jelas ya, ini paling kecilnya 3 ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini, kita punya C3 atas lapangan C, terus S sama T-nya ini. Jadi ini bisa dilihat perbedaannya ada di paling bawahnya ya. Jadi bisa dilihat di situ, setiap elemen dari S
itu tidak dapat dinyatakan dalam kombinasi linear vektor sisanya, kan? Jadi kalau kita lihat di sini, kalau misalkan kita tulis 111, ini tidak akan sama dengan A dikali 110 ditambah dengan B dikali 100, kan? Di mana AB-nya di C. Tapi berbeda dengan yang di T. Yang di T itu kita bisa lihat bahwa 111 itu sama dengan 1 dikali 110 ditambah dengan 1 dikali 001, ya. Dan bisa kita lihat di sini jatuhnya jadi span S-nya dan span T-nya dia tidak akan sama, ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat seperti ini, ada satu vektor yang dapat dinyatakan dalam kombinasi linear yang lain, padahal tujuan kita ini untuk membentuk himpunan kombinasi linear semuanya. Artinya kan vektor ini kan kalau dikeluarkan tidak akan pengaruh ke span-nya, kan. Jadi ketika ada satu vektor yang dapat dinyatakan dalam kombinasi linear vektor-vektor sisanya, berarti artinya andaikan dia dikeluarkan, berarti kan span-nya masih tetap. Seperti contohnya ini, kan. Ini span S-nya ini menjadi C3, ya. Tapi kalau di sini, nah tentunya dia tidak mungkin sama dengan C3, ya. Karena ada salah satu yang bisa dikeluarkan. Dan bentuk kombinasi linear yang ada di sini itu dapat dinyatakan dalam bentuk yang ada di bawah ini, kan. Jadi bisa dilihat 0 ini kalau dinyatakan dalam kombinasi linear dari vektor-vektor yang lain, kita punya solusi yang non-trivial, ya, untuk koefisien-koefisiennya. Nah, itu lebih mudah untuk perhitungan dibandingkan kita mengatakan ini ada elemen yang dapat dinyatakan dalam kombinasi linear vektor sisanya. Maka dari itu ketika kita mendefinisikan bebas linear, kita lebih prefer untuk ya menggunakan ide yang ada di sini. Jadi ketika kita nyatakan 0 itu sebagai kombinasi linear vektor-vektor yang ada di S ini, dia tidak ada yang non-trivial, kan. Jadi artinya tidak ada, kalau misalkan kita bentuk vektor V ini sama dengan 0, ya tadi, ya. 0 sama dengan misalkan alfa 1 S1, alfa 2 S2 dan seterusnya sampai alfa N Sn, ya kan? Jadi alfa satunya harus sama dengan alfa 2 dan seterusnya harus semuanya sama dengan 0. Jadi karena ini semuanya harus 0, berarti artinya tidak ada salah satu di antara mereka yang dapat dinyatakan dalam kombinasi linear yang lainnya. Jadi alasannya itu kenapa kok definisinya muncul ini, karena ya lebih mudah untuk perhitungannya dibandingkan dengan ya kita mengatakan ada yang bergantung linear. Jadi itu konsep dari bebas linear, alasannya kenapa ya itu tadi, ya. Dan kenapa kok definisinya seperti ini, ya yaitu tadi. Kalau ada yang dapat dinyatakan kelipatan yang lain, berarti 0 itu dapat dinyatakan dalam kombinasi linear non trivial, kan. Dari S1, S2 sampai Sn. Oke, jadi terkait dengan definisi ini membangun dan bebas linear, apakah ada yang mau ditanyakan? Supaya clear saja. Soalnya kadang-kadang meskipun S2 itu ada juga yang ya kan background-nya ini ya macam-macam, ya. Ada yang dari statistik, ada dari yang pendidikan, itu kan. Jadi bisa jadi ininya nggak sama, kan. Kalau yang dulunya aljabar itu rasanya aman lah. Oke, tidak ada, ya, terkait bebas linear. Ini kita masih punya waktu sekitar 20 menit ya untuk materi sebelum nanti diskusi, kan. Oke, jadi ini kita lanjut, ya. Kalau ada yang bebas berarti ada yang bergantung, ya. Ada yang independen, ada yang dependen, kan. Nah, di sini kita ingin mengecek apakah himpunan yang ada di sini dia merupakan bergantung linear atau bebas linear, ya. Jadi tidak bebas linear. Nah, cara mengeceknya gimana? Ya sederhananya adalah kita buat kombinasi linear dari vektor-vektor yang di sana, kan. Jadi starter awalnya kan sebenarnya gini, kan. Kita punya ini sama dengan 0, tuh kan. Nah, nanti bisa kita buat dalam bentuk
augmented matrix, ya enggak? Jadi matriks yang diperluas, kan? Terus nanti bisa kita OBE ya dari sana. Nah, nanti bisa kita cari solusi C1-nya berapa, kan? C2 berapa, C3 berapa, kan? C4 berapa, ya enggak? Cuma ini masalahnya ya C1, C2, C3-nya, C4, ini kan ada 4 ini ya, 4 variabel ya. Jadi, dan 3 persamaan kan nanti kan. Jadi kalau variabelnya lebih banyak dari persamaannya, dia pasti nanti akan ya punya solusi gitu kan. Jadi solusinya apa? Salah satunya adalah ketika C-nya 1, C1-nya 1, C2-nya 0, C3-nya negatif 1, C4-nya negatif 1 ya. Jadi itu salah satu contohnya di sini. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ini merupakan himpunan yang tidak bebas linear atau dia bergantung linear. Ya kalau misalkan terlalu cepat nanti bisa lihat recordnya juga untuk ini mempermudah ya. Karena konsep ini kan sudah dibawa berkali-kali kan. Jadi seharusnya ini lah masih ingat. Oke. Itu tadi yang bergantung linear, terus contoh yang bebas linear apa? Ya bisa kita lihat yang ada di sini. Jadi kalau kita buat kombinasi linearnya, ini kan sama dengan 0 ya. Jadi kita punya di sini C1 kali 1 ditambah C2 kali 1 tambah C3 kali 0 kan. Jadi kita punya C1 plus C2 sama dengan 0. Terus dari sini yang baris kedua kita punya ini, ketiga ini kan. Kalau kita bentuk dalam bentuk matriks, ini kan jadi 1, 1, 0. Terus ini dikalikan dengan C1, C2, C3. Ini 0, 0, 0. Ya enggak? Terus yang kedua kita punya ini 1, 1, 1. Sini 1, 0, 1. Kan? Jadi salah satu cara untuk yang cukup mudah untuk mengecek dia bebas linear atau tidak, kita bisa tinggal lihat bagian sini apakah dia invertible ya. Ya kan? Soalnya bisa dibayangkan ketika dia invertible, misalkan ini matrik A, terus ini matrik C, ini 0 kan. Jadi kita punya AC sama dengan 0. Kalau dia invertible kan berarti A inverse kali AC sama dengan C itu kan. Ya enggak? Padahal AC-nya ini 0 kan. Ini 0. Berarti mau nggak mau harus C-nya 0. Jadi standarnya seperti itulah. Kalau mau kita buktikan suatu himpunan bebas linear ya. Jadi ketika kita punya sistem persamaan linear seperti ini, kita bentuk ke matriksnya, dan kalau matriksnya dia invertible, berarti ya sudah kan. Kita punya solusinya hanya solusi 0 saja. Jadi kita punya ini contohnya ya, ini tadi ya. Dan bisa lihat ya, ini determinannya berapa ini? Kan tinggal miring sini 1, 1, 0, berarti 2 ya tadi ya. Ini 0, kena 0, kena negatif 1 ya. Kan jelas ya ini kelihatan determinan dari A. Ini berarti 1 ya tadi ya. Enggak, masih ingat kan ya determinan? Kalau 3 kali 3 kan kita bisa pakai sarus ya. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nanti dijajar dengan A, D, G. Ya kan? B, C, H itu kan. Nanti miring-miring ke sini dikurang dengan yang sana kan. Atau opsi lain kita juga bisa pakai ekspansi baris atau ekspansi kolom. Kan? Jadi kalau ekspansi baris ya contohnya misalkan ini. Kita pakai baris pertama misalkan. Jadi determinan dari A itu kan jadi nanti 1 dikali baris pertama, kolom pertama ditutup 1, 0, 1, 1, 0, 1 dikurang di sini ini plus minus ya. Jadi kita punya ini 1 kali determinan baris pertama dan kolom kedua kan yang ditutup. Jadi kita punya di sini 1, 1, 1, 1. Jadi bisa dilihat ini 1 dikurang dengan 0 ya. Jadi 1 kan. Jadi jelas karena determinannya tidak 0. Dan kalau dia tidak 0 berarti kan punya inverse ya di lapangannya. Ya sudah, berarti kan dia invertible. Ini contoh yang bebas linear. Oke, sampai sini dulu mungkin. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada 15 menitan sebelum diskusi nanti.
Oke, tidak ada ya. Oke, tidak ada. Jadi kalau tidak ada, kita bisa lanjut lagi sedikit terkait dengan basis. Jadi tujuannya itu tadilah, kenapa kita butuh basis? Karena kita butuh yang merepresentasikan dan pengennya itu nggak terlalu banyak. Jadi akan efektif lah dari situ. Jadi nantinya semuanya dapat dinyatakan dalam kombinasi linear dari basisnya. Dan kita ingin ya otomatis kombinasi linear itu sebisa mungkin tunggal, kan? Karena kalau tunggal itu seperti kalau kita punya di koordinat, kan? Nanti koordinatnya kan otomatis juga tunggal. Kalau kita lihat kombinasi linear itu dengan apa? Koefisien-koefisiennya itu sebagai koordinatnya. Jadi tujuannya banyak sih terkait dengan basis ini. Oke, jadi ini kita punya V itu ruang vektor atas F, B itu basis ketika B-nya itu membangun V dan dia bebas linear. Dan yang dimaksud dengan dimensi adalah banyak elemen dari basisnya. Jadi contohnya ketika kita punya tadi di R3, ini kan ternyata dia sama dengan span dari 111, di sini 110, terus di sini 100, kan? Jadi kita punya dimensi dari R3, dia akan sama dengan 3 ya. Karena di sini bisa kita tunjukkan dia tidak bebas linear kan tadi kan. Jadi ini bebas linear dan juga membangun kan. Jadi kita punya dimensinya jadi 3 ya. Dan apakah dimensi dari Cn adalah n? Ya tentunya jawabannya iya. Jadi kita bisa lihat Cn ini nanti dia akan sama dengan span dari paling mudah ya basis standar saja. Di sini 1 0 0 0 kan. 0 1 0 0 0 kan. Terus di sini 0 0 1 0 dan seterusnya sampai terakhir 0 0 0 1 ya. Jadi kelihatan di sini karena satunya gerak satu-satu dan tupelnya di sini ada sebanyak n, berarti kan di sini juga ada sebanyak n vektor. Jadi dimensinya adalah n ya. Dan tentunya ketika kita punya ruang vektor ya dimensinya bisa berhingga bisa tak hingga ya. Jadi kalau dia berhingga berarti artinya basisnya itu isinya ada sebanyak berhingga. Kalau dimensi tak hingga mau tidak mau basisnya harus sebanyak tak hingga ya. Jadi contohnya ya paling mudah adalah ketika kita punya ruang barisan kan. Jadi ruang barisan itu ya mau tidak mau dimensinya tak hingga. Kenapa? Karena kalau misalkan dia hanya berhingga saja, ya dia tidak cukup untuk mengenerate yang bagian belakangnya kan. Jadi pembangunnya itu mau nggak mau harus sebanyak tak hingga juga. Itu contoh yang dimensi tak hingga. Kalau dimensi berhingga ya mudahnya ini tadi ya. Jadi ya sebenarnya banyak sih contoh-contoh yang lain. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah familiar semua kan ya? Jadi relatif mudah ya, tidak susah ya. Oke ya. Oke, jadi kita lanjut dari sifatnya. Kalau kita punya di sini ya, basisnya ada sebanyak n, jadi ruang vektornya berdimensi n. Kalau setiap kali kita punya suatu subset yang isinya lebih dari n vektor, dia tidak mungkin bebas linear. Alasannya karena basisnya di sini hanya sebanyak n ya. Nanti akan kita lihat. Dan ketika dia kurang dari n vektor, dia pasti tidak mungkin membangun. Alasannya kenapa? Karena kalau misalkan dia lebih dari n, jadi W lebih dari n, dan kita nyatakan masing-masing dari WI ini ke dalam kombinasi linear dari basisnya ini tadi, ya kan? Berarti kan ya sudah, kita buktikan aja untuk ininya ya, kombinasi linear dari 0, dari WI-nya kan. Jadi ternyata kita punya suatu SPL di mana ini kan tadi posisinya M-nya itu lebih dari N kan. Berarti kita punya banyak variabelnya lebih dari banyak persamaan kan. Artinya di sini ada
solusi non-trivial. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa W-nya pasti tidak mungkin bebas linear, karena kombinasi linearnya non-trivial di sana. Dan bagaimana yang kedua, idenya juga sama. Jadi yang kedua, andaikan W-nya itu membangun, ya sekali lagi ya. Jadi karena dia membangun, berarti setiap vektor-vektor yang ada di basisnya tadi, setiap vektor VI-nya dapat dinyatakan dalam kombinasi linear ini tadi. Kan? Jadi kita mau menunjukkan menggunakan kontradiksi. Jadi misalkan W-nya itu bergantung linear, berarti ini sama dengan 0. Kita punya ini ya. Nah, yang jadi masalah dari sini adalah kita sudah tahu dari awal bahwa himpunan yang isinya V1 sampai Vn itu merupakan basis. Ya kan? Jadi kita tahu tadi dari awal standarnya kan V1 sampai Vn itu basis. Padahal di sisi lain kita punya SPL homogen ini punya solusi non-trivial. Jadi tentunya dia kontradiksi. Jadi kita punya ya jelas nggak mungkin ya W-nya membangun V. Jadi kalau kelebihan itu pasti tidak bebas linear, kalau kurang pasti tidak membangun. Ketika kita punya ruang vektornya itu berdimensi hingga. Jadi harus pas supaya dapat basis. Nah, dari situ ya kita lihat kalau misalkan ada ini ya jelas ya. Jadi kalau kelebihan tadi bergantung linear, kalau kurang dia pasti ini kan tidak membangun. Artinya adalah kalau misalkan kita punya basis, ya jumlah elemen dari basisnya, meskipun basisnya berbeda-beda ya, tapi banyak elemennya pasti sama kan. Oke, jadi semua basisnya kalau misalkan dia dimensinya n ya, semua basisnya isinya sebanyak n kan. Kalau misalkan dimensi tak hingga, ya pasti basisnya juga semuanya tak hingga kan. Meskipun dia tidak tunggal. Jadi di sini kita bisa lihat itu ya. Jadi misalkan di C2 ini jelas ya. Jadi ini standar. Jadi ini jelas dia isinya ini kan ini ya. Dia jadi basis tuh kan. Terus ini juga C3 ini standar, sudah tahu lah. Terus di sini CN yang tadi jadi ini basis-basis standarnya. Yang 1 0 semua, terus 0 1 0 semua, terus terakhirnya 1 kan. Jadi kita sudah mengenal jelas mereka merupakan basis. Dan ya ini buktinya saja. Jadi kita pakai SPL-nya, terus di sini ternyata jelas dia invertible ya. Karena misalkan ini A, kita punya determinan dari A itu kan ini pasti 1 kan. Karena determinan dari matriks diagonal itu tinggal perkalian dari diagonal-diagonalnya kan. Jadi ini jelas ini tidak 0, berarti A inverse ada ya. Jadi jelas dia invertible, jadi ini bebas linear. Itu basis yang pertama lah untuk CN. Basis yang kedua, contoh yang lain, kita bisa satunya ini ada sebanyak yang kita inginkan kan. Jadi vektor pertama satunya 1, vektor kedua satunya 2, vektor ketiga satunya 3, dan seterusnya vektor yang terakhir 1 semua tuh kan. Dari sini kita juga bisa melihat ini juga membentuk basis dari CN. Jadi simple kan di situ. Terus basis yang lain, misalkan kayak di C3 itu kan bisa kita otak-atik. Jadi ya intinya itu tadi, ketika kita punya basis dari suatu ruang vektor, dia belum tentu tunggal. Hanya saja hubungannya adalah banyak elemennya pasti sama. Jadi patokannya cuma itu toh. Nah, sisanya ini contoh saja, jadi tidak terlalu ini. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sampai sini? Sebelum masuk diskusi. Saya tidak masalah sih kalau diskusinya panjang, karena itu malah bagus. Jadi partisipasi kelasnya kan jadi baik. Oke, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, nah ini. Ketika kita punya satu himpunan, ya kan? Jadi ya sudah, ketika S-nya itu bebas linear, ketika kita masukkan di luar dari span S, dimasukkan itu dia tetap masih bebas linear. Jadi contohnya misalkan kita punya di R3 tadi,
Jadi ini ya, di R3 misalkan kita punya 100 terus ini 110 kan. Jadi ini S-nya. Kita lihat span S-nya itu kan berarti ini ya. Jadi apa? Isinya alfa kali 100 tambah beta kali 110 kan. Di mana alfa beta anggota R. Kalau misalkan kita pandang di Rn kan. Kalau misalkan kita masukkan yang di luar, misalkan 001 dimasukkan ke S, masukkan ke S ya. Jadi kita punya S-nya jadi misalkan S star. Jadi kita punya 100 terus 110 bracket 001. 001 kan di luarnya span-nya kan. Karena yang di span-nya ini ketiganya pasti 0 kan. Jadi dia pasti masih bebas linear. Jadi ini cara membentuk basis. Yang satu adalah kita punya sebagian dulu, ya kan, yang dia bebas linear dulu, terus bisa tambahi. Jadi tambahin yang di luar span yang sebelumnya. Jadi nanti kalau misalkan dia berdimensi hingga, ya otomatis suatu saat berhenti, kita pasti dapatkan suatu saat jadi basis. Oke. Jadi itu ini teknik lah untuk mendapatkan basisnya. Jadi kita tambahkan vektor di luar span S. Jadi masih bebas linear. Ditambah lagi yang di luar span yang baru. Masih bebas linear. Kan? Kalau dia berhingga ya pasti suatu saat berhenti. Ya. Pasti kita peroleh basis. Jadi ini untuk lebih menjamin ini ya. Kalau misalkan dia berhingga, basisnya pasti ada. Ya. Setiap ruang vektor. Dan yang membedakan antara ruang vektor dan modul, ya salah satunya basis ini. Karena kalau ruang vektor itu pasti selalu ada basisnya, kalau modul itu belum tentu. Jadi kalau ada yang ingin belajar lebih lanjut terkait teori modul, nah nanti bisa, ya salah satunya yang dipelajari ya terkait ini. Terus yang nomor 2, kalau misalkan kita punya ada vektor yang dapat dinyatakan dalam kombinasi linear vektor yang lain, kayak yang tadi, jadi ketika dia dikeluarkan, span-nya tidak akan berubah. Karena secara teori, ya dia dapat diwakili pakai yang lain kan, kombinasi linearnya. Jadi dia sendiri ya dikeluarkan nggak masalah. Oke. Dan menariknya adalah kalau dia ruang vektornya berdimensi hingga, jadi kita tidak perlu menunjukkan keduanya untuk menjadi basis. Jadi ketika dia berdimensi hingga, jadi ini hingga ya, kita cukup menunjukkan jumlahnya itu sebanyak dimensinya. Terus kita bisa lihat bebas linearnya tok atau membangunnya tok. Kan? Jadi itu menghemat ini lebih mudah. Dan yang terakhir terkait ini ya, yang tadi terkait dengan sifat-sifat untuk basis. Jadi kalau misalkan dia membangun tapi bukan basis, ya pasti ada yang tidak bebas linear kan. Berarti ada yang bisa dikeluarkan dari sana. Cara mengeluarkannya gimana? Ya pakai plus minus ini tadi. Jadi kita keluarkan elemen-elemen di S yang dapat dinyatakan dalam kombinasi linear vektor-vektor yang lain. Jadi ketika sudah dikeluarkan, sisanya tinggal yang bebas linear. Berarti nanti dia jadi basis. Kalau starter awalnya kita punya himpunan yang membangun. Kalau starter awalnya kita hanya punya bebas linear tapi belum membangun, ya kita tinggal tambah-tambahkan saja, kan? Yang di luar dari span-nya. Jadi itu, dan kalau misalkan kita punya, ini jelas ya, W itu subruang di Cn, berarti dimensi W itu tidak mungkin melebihi N. Dan kalau misalkan dimensinya sama, berarti W sama dengan Cn. Beberapa contohnya untuk menambahkan tadi, jadi di sini kita punya C4, berarti kan harusnya ini dimensinya 4 ya. Tapi kita hanya punya U1, U2, U3, jadi pasti dia tidak mungkin jadi basis. Dan setelah kita cek U1, U2, U3, dia bebas linear. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita tambahkan satu yang di luar dari span-nya. Kan? Jadi tambahan satunya, ya makanya tadi yang di diskusi, yang pertemuan lalu itu kan ini ya salah satunya yang di luar span-nya itu kan. Nah ini tujuannya buat ini itu sebenarnya.
Jadi nanti untuk calon buat ditambahkan lah untuk supaya dia jadi basisnya. Jadi intinya nanti kita peroleh yang di sini dia jadi basis dari C4 karena kita sudah punya model dimensi dari Cn itu kan sama dengan N ya. Jadi ketika dia punya 4 dan dia pasti bebas linear kan ini tadi kita sudah cek. Jadi dia jadi basis. Oke ya. Dan terakhir untuk hari ini terkait dengan representasinya. Jadi menariknya adalah ketika kita punya suatu basis, cara menyatakan kombinasi linearnya juga dia tunggal. Dan ini yang akan berpengaruh ke ini koordinatnya. Jadi kita ambil saja koefisien-koefisien di depannya ini. Jadi kalau V ini dapat dinyatakan dalam bentuk kombinasi linear ini, ya yang depan-depannya ini bisa kita pandang dia sebagai koordinat. Jadi koordinat relatif terhadap basisnya. Nah ini nanti karena basisnya tidak tunggal, jadi di pembahasan selanjutnya terkait dengan transformasi linear, itu nanti kita akan bahas perubahan basisnya. Jadi koordinat relatif terhadap basisnya lah. Jadi yang awalnya mungkin terhadap basis standar, terus nanti kalau kita lihat koordinatnya relatif terhadap basis yang lain, jadinya seperti apa. Jadi mungkin itu saja untuk yang hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau tidak secara umum? Sekali lagi slide-nya ada di sini. Jadi cuma saya nambahinnya tiap minggu sesuai dengan pertemuan sebelumnya apa itu kan. Pertemuan selanjutnya apa maksudnya. Jadi kita masih ada 1, 2, 3, 4 ya. Transformasi linear, matriks transformasi linear, nilai eigen sama dual. Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Karena tidak ada, dan ini sudah 12.32. Jadi kita buat breakout room-nya saja. Nanti sesuai dengan nomor kelompoknya ya. Jadi saya buat partisipan bisa memilih room-nya. Terus waktunya saya buat 30 menit saja, supaya tidak lupa waktu. Oke. Terus nanti silahkan kalau misalkan sudah selesai, bisa keluar Zoom-nya. Ini bisa di-download dari sini. Jadi kalau misalkan nggak di foto, nanti masih bisa melihat dari elok untuk slide-nya kan. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum diskusi? Tidak ada. Apa terlalu cepat ya? Tapi nanti saya upload aja lah record-nya kan. Oke, tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada mungkin bisa kita cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Silahkan berdiskusi ya. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Nah, terima kasih semuanya. Selamat siang. Silakan milih ya untuk room-nya sesuai dengan nomor kelompoknya.